Salam saudara, dimanapun saudara berada, puji nama Tuhan. Kiranya saudara dalam keadaan baik, damai sejahtera Allah melingkupi atas kehidupan kita semua. Kekasih hati Tuhan, sebelum kita sampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan dalam minggu ini, mari saudara kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, minta kuat kuasa Roh Kudus melingkupi kita semua. Bapa Sorgawi, bicaralah Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan ini menjadi suara penggembalaan yang Tuhan mau berikan buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan kiranya ini menjadi berkat, menjadi guidance untuk kami berjalan, melangkah, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kekasih hati Tuhan, saya akan teruskan kembali pengajaran mengenai kenapa kok kita dalam pengurapan, kenapa kok Roh Kudus memberi kekuatan, kuasa buat setiap kita, karena supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Dan jangan lupa saudara, minggu kemarin sudah saya sampaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan Kristus yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan lupa saudara bahwa pekerjaan Kristus di dunia adalah Dia mewartakan, memberitakan kabar baik. Yang kedua adalah Dia mengajar dan memuridkan. Ketiga adalah menyembuhkan orang sakit, dan keempat adalah cast out demon. Dia mengusir setan. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan Kristus. Yang pertama sudah diberitakan kemarin mengenai bahwa kita harus memberitakan kabar baik sama seperti Kristus, mewartakan kabar baik buat semua orang. Yang kedua, kali ini temanya adalah mengajar dan memuridkan. Firman Tuhan hari ini menjadi satu bekal utama buat kita, yaitu adalah menjadi murid Kristus yang memuridkan. Nah, kekasih hati Tuhan, kita baca sebuah ayat, kita persiapkan Matius 28 ayat 19. Ya, kita mau baca merenungkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya ke-19. Siapkan Alkitab saudara, dan saudara bacalah firman Tuhan supaya ini menjadi kabar gembira buat kita, supaya kita tahu tuntunan Tuhan buat kita apa, saudara ya. Mari kita baca Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 19. Ya, saya beri waktu saudara, dimanapun saudara berada, ambil Alkitab saudara, mari kita baca bersama-sama. Ini yang menjadi dasar daripada firman Tuhan hari ini, ya. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kekasih hati Tuhan, ini yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini, ya. Yesus mau kita ini menjadi murid yang memuridkan. Nah, kalau kita lihat daripada konsep yang dinamakan amanat agung, Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini merupakan sebuah amanat agung. Amanat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau saudara diberi amanat, maka saudara harus mengerjakan. Kalau ini yang memberikan adalah Tuhan kita Yesus, maka kita harus kerjakan. Amin. Kalau saudara mengetahui, menyadari bahwa ada amanat yang diberikan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid
Tuhan. Dari konsep ini, saudara, ini bicara mengenai bahwa sasaran daripada amanat agung, the Great Commission, adalah segala bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Nah, ini bicara kuantitas. Ya, kalau kita lihat konsep daripada amanat agung ini, sasarannya adalah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa. Itu bicara baik yang kulitnya hitam seperti saya, maupun ada yang kulitnya putih, ataupun ada yang rambutnya keriting, atau ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya sipit atau matanya belok. Semua bangsa yang ada di dunia, yang ada di Afrika, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Asia, Australia, semua bangsa. Jadi sasaran amanat agung itu adalah ke semua bangsa. Ini bicara kuantitas. Nah, apa yang konsep amanat agung ini juga berikan, yaitu Yesus ingin semua bangsa itu apa? Menjadi murid. Nah, ini berbicara kualitas. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dari dua kata ini saja mengandung makna yang luar biasa. Ya, kita diutus kepada semua bangsa untuk menjadikan murid Kristus. Ya, dikatakan jadikan semua bangsa muridku. Sekali lagi supaya tegas ini, saudara, jadikan semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Kristus, saudara. Ya. Nah, kekasih hati Tuhan ini bicara mengenai kualitas. Kenapa kok bicara kualitas? Yesus itu datang ke dunia bukan untuk cari jemaat. Nah, ini supaya konsep bergereja kita benar. Yesus menghendaki, ya, gereja Tuhan itu bukan hanya menjadi jemaat, menjadi simpatisan, menjadi orang-orang yang hanya datang ibadah setiap hari Minggu, setelah itu selesai pulang. Seperti kita nonton konser, kita menikmati konser artis-artis terkenal, papan atas dunia, kita berjingkrak-jingkrak, kemudian setelah selesai kita pulang, ya sudahlah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kualitas kita bukan hanya menjadi jemaat, bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya menjadi simpatisan, tapi kita menjadi apa, saudara? Murid. Nah, alangkah berbahagianya saudara mendengar firman ini. Betapa, saudara, Yesus itu ketika berkhotbah, yang percaya itu ribuan, saudara. Ingat, saudara, dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Itu yang datang 5.000 orang lebih, saudara. Tapi, saudara, mereka adalah orang-orang yang percaya, melihat Yesus fenomenal. Oh, dia melakukan mujizat di mana-mana. Dia orang yang berkuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Wow, orang menjadi fenomena. Nah, kebanyakan kita demikian, saudara. Banyak yang kita hanya tertarik kepada fenomena. Tapi tahukah saudara, orang-orang yang mengubahkan dunia, orang-orang yang membuat begitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan Kristus yang signifikan di dunia ini, saudara, yang membuat kita pun terdampak sampai hari ini, hanyalah murid-murid. Nah, murid Yesus yang Tuhan didik bentuk sungguh-sungguh, mereka mau berkomitmen itu hanya 12. Yang satu aja nakal, saudara, Yudas Iskariot. Ya enggak, saudara? Ya. Jadi dari ribuan orang itu yang berkomitmen sungguh-sungguh itu hanya 12, saudara. Betapa ini ironis, saudara, bahwa gereja yang benar adalah gereja yang memuridkan, gereja yang mencari murid, bukan mencari jemaat. Dan hanya senang kalau kursi ibadahnya semua penuh, tapi tidak ada murid yang dihasilkan. Nah, kekasih hati Tuhan, kita punya acara namanya Let's Preach, ya. Mari sampaikan firman, mari sampaikan kabar baik. Itu salah satu wujud untuk kita mencetak pewarta kabar baik. Setiap hari Jumat kita siarkan
Dan ada beberapa orang yang memang sudah kita bentuk, sudah ada dalam penggembalaan dan pengajaran, dan mereka masuk untuk memberitakan kabar baik. Jadi ini lahir dari orang-orang biasa. Kenapa saya rindu ada orang-orang biasa yang mengabarkan kabar sukacita? Karena untuk mengabarkan kabar baik, saudara, itu tidak perlu embel-embel PDT atau PDM atau PD yang semua yang ada PP-nya itu, saudara. Ya, artinya ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tapi siapapun, mari saudara sampaikan kabar baik. Dan Let's Preach yang kita bentuk setiap hari Jumat, yang kita siarkan setiap hari Jumat adalah sebuah wadah untuk memuridkan, supaya banyak orang-orang yang lahir untuk memberitakan kabar baik. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saudara, ya, Kristus pengen supaya saya dan saudara menjadi murid yang memuridkan, ya. Nah, ketika dulu saya adalah seorang dosen, saudara, saya pernah menjadi seorang dosen. Tapi sebelumnya saya adalah seorang mahasiswa. Saya pernah jadi guru, dan dulunya saya juga seorang siswa, saudara, ya. Tapi saudara, saya tidak pernah melepaskan status saya sebagai murid. Ingat baik-baik, walaupun saya sekarang hari ini mengajar, walaupun hari ini saya memuridkan, tapi saya tetap seorang murid. Saya punya gembala di atas saya, dan beliau ini yang mengajar saya, membentuk saya, dan saya belajar taat, saudara. Nah, ini seumur hidup, ya. Tidak ada bekas murid. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah tidak murid lagi, artinya kita masuk dalam kesombongan rohani. Makanya saya belajar menundukkan diri. Saya hari ini tetap murid, walaupun saya hari ini menggembalakan, walaupun hari ini saya mengajar, walaupun hari ini saya memuridkan banyak orang, tapi tidak melepas saya, posisi saya, status saya sebagai murid. Nah, kekasih hati Tuhan, kalau saudara belajar ini baik-baik, saudara, seorang murid itu artinya dia memiliki sebuah komitmen. Murid adalah orang yang berkomitmen untuk mengikuti, mematuhi semua ajaran yang gurunya berikan. Ya. Jadi seorang murid itu adalah orang yang punya komitmen. Kalau saudara untuk menjadi orang Kristen, saudara hanya butuh percaya. Ya. Makanya banyak orang Kristen di dunia ini, banyak orang yang bilang katanya mereka adalah pengikut Kristus, karena mereka hanya perlu percaya. Tapi saudara, ini ketika kita mau sungguh-sungguh lebih dalam lagi, kita akan baca sebuah firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 dan 32, supaya saudara mengerti, ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yuk kita baca sama-sama. Saudara siap? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi saya ulangi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya begini, saudara, kepada setiap orang-orang yang sudah percaya, yang sudah Kristen katanya, yang sudah mengikut Yesus katanya, saudara, Tuhan Yesus katakan sebuah tantangan yang baru. Mereka yang sudah benar-benar percaya itu diberi sebuah tantangan. Kalau kamu benar-benar hidup di dalam firman, ya, firman siapa? Firman Tuhan Yesus. Artinya mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka adalah benar-benar murid. Jadi bukan hanya berhenti percaya saja,
berhenti menikmati keselamatan yang Yesus berikan, tapi mereka benar-benar mentaati firman dan hidup di dalam firman. Nah itu saudara ya. Jadi ketika saudara sudah percaya, maka saudara perlu menjadi seorang murid yang benar-benar tinggal di dalam firman. Itu tantangan. Yesus berkata kepada orang-orang Kristen saudara. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya. Ya ketika dia sampaikan firman ada ribuan orang saudara, tapi tidak semuanya menjadi murid. Ini mau saya katakan dengan tegas ya, kepada semua orang percaya, tidak semuanya terpanggil menjadi murid. Kenapa? Karena menjadi murid ada syaratnya. Menjadi murid itu penuh tantangan. Dan saudara, ini ada satu perbedaan. Kalau saudara, saya kalau antar istri ke belanja di pusat perdagangan supermarket, kita punya langganan di Jalan Solo itu saudara, yang dari saya masih kecil itu masih ada saudara. Dan itu istri saya sangat senang sekali belanja di sana. Ketika belanja ke sana saudara, di kasir saudara ditanya, ada membernya kak? Gitu ya. Gak ada gitu. Kebetulan istri saya punya, kalau saya nggak punya saudara. Tapi kalau dia belanja gitu, ada membernya, ada kak? Gitu. Apa sih bedanya member dengan yang tidak saudara? Anggota dengan yang tidak. Karena kalau kita punya member, kartu member saudara, ternyata dia kasih diskon 10%. Wow, itu menjadi sesuatu hal yang menarik saudara. Ini yang mengatakan bahwa pasti ada bedanya antara murid dan bukan murid. Kenapa? Saya mau katakan, kalau orang-orang yang disebut murid, mereka akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ini dibuktikan kepada rasul-rasul, murid-murid Kristus. Mereka menunggang balikan dunia ini dengan berita firman. Mereka mengabarkan kabar sukacita dengan penuh keberanian. Itulah murid-murid sejati. Beda antara bukan murid dengan yang murid. Nah, saya mau katakan, saudara, kita ini dipanggil sebagai murid Kristus. Apa sih bedanya murid Kristus dengan yang bukan? Nah, murid Kristus, saudara, saya mau katakan demikian. Mari kita lihat, saudara, ya. Syarat sebagai seorang murid, saudara. Ini hal-hal yang sangat berbahaya, saudara. Supaya kita perhatikan baik-baik. Supaya kita masukkan dalam otak kita. Supaya kita renungkan baik-baik. Dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Ini perlu Roh Kudus untuk memberikan sebuah pengertian yang dalam. Sebab ini perkataan Yesus yang mengandung makna luar biasa. Dikatakan Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Dikatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan menjadi muridku. Wow, syaratnya sangat berat. Makanya tidak semua orang terpanggil menjadi murid Kristus. Padahal ini amanat agung, saudara. Ya, saudara ingat amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Tuhan tidak mau hanya kita percaya saja, tapi saudara, kita harus jadi murid yang meneruskan, menduplikasi apa yang Kristus ajarkan kepada kita untuk kita bagikan. Nah, kekasih hati Tuhan, menjadi murid memang berat, tapi jangan lupa ada Roh Kudus. Sekali lagi ada Roh Kudus. Dalam amanat agung dikatakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu bukti bahwa Tuhan itu utus Roh Kudus buat kita menyertai sampai akhir zaman. Jadi kita dimampukan menjadi murid. Nah, tadi saudara dikatakan bahwa kalau kita baca ayat ini serem, saudara, ya. Kok Tuhan suruh kita membenci orang tua kita, membenci ayah ibu kita, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak, bahkan nyawa kita, saudara.
perlu kita korbankan. Yesus datang ke dunia ini, saudara, dia itu menyangkal dirinya. Yesus itu kasih teladan. Dia bukan hanya omong tok, dia bukan hanya omong doang, dia kasih teladan dulu. Dia kasih contoh loh buat saya dan saudara. Menjadi murid itu seperti apa? Di dalam hal ini, yang Yesus mau ajarkan adalah ketaatan sebagai seorang anak, saudara. Ya. Dia mau menggambarkan kalau dia diberi amanat oleh Bapa Surgawi, dia laksanakan walaupun mungkin, ya saudara, itu berat seperti keinginan kita mungkin ya. Kita ngapain sih melayani, ngapain sih kita ikut dalam CSC, Komsel dan lain sebagainya. Kenapa kok kita harus setiap minggu beribadah, ikut pengajaran, ikut menara doa dan lain sebagainya? Kenapa sih? Gitu ya. Mungkin kadang kita menolak dalam hati, tapi ingat, ini Yesus sendiri yang kasih teladan. Dia datang ke dunia ini, saudara. Dia menyangkal diri, dia kenosis, dia mengosongkan diri hanya untuk melaksanakan tugasnya di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia itu raja segala raja, tapi dia datang ke dunia ini menyangkali diri, bahkan memberikan nyawanya. Kalau dikatakan bahwa jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, serta anak-anaknya, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, Tuhan Yesus sudah buktikan. Dia terpisah dari Bapa. Dia merelakan nyawanya hanya untuk melakukan amanat daripada Bapaknya. Nah, saudara, mungkin saudara protes, ini kok firman Tuhan ini mengajar kita jahat untuk membenci. Tidak, saudara. Makanya membaca firman, merenungkan firman perlu Roh Kudus. Nah, apa sih yang dimaksud? Sebenarnya ini saudara mau menggambarkan bahwa prioritas kamu di mana. Tuhan pernah mengisahkan dalam Alkitab, saudara. Ada seorang anak muda yang kaya raya datang kepadanya. Dia sangat tertarik kepada Yesus, apa yang diajarkan, dan dia berkata, saya mau mengikut Engkau Yesus. Apa yang harus saya perbuat? Tuhan Yesus tahu apa yang ada, prioritas yang ada di dalam hati anak muda ini. Ketika itu dia katakan, jualah semua harta kekayaanmu, bagikan kepada orang-orang miskin. Anak muda itu pergi, gak jadi ikut Yesus. Dia sedih, ngapain aku harus lepaskan hartaku? Kenapa aku harus bagi-bagi kekayaanku hanya untuk mengikut Yesus? Tuhan Yesus tahu di dalam hati orang ini, dia masih mendua. Mau ikut Yesus tapi masih mau gondeli atau terikat akan harta kekayaannya. Nah, Tuhan hanya mau bahwa waktu kamu ikut Yesus, sepenuhnya kamu serahkan. Bukan terus kita benci orang tua, bukan terus kita benci istri, saudara. Bukan, saudara. Ya, itu hanya sebuah kata yang sangat dalam. Artinya kamu harus fokus menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus kalau kamu mau menjadi murid Kristus. Ya. Sebab firman tidak pernah bertentangan. Sebab Yesus pernah katakan, hormatilah ayah ibumu, ya, supaya baik keadaanmu. Masakan sekarang dia katakan bencilah ayah ibumu? Gak mungkin, saudara. Firman itu tidak pernah kontradiksi. Nah, ini mengandung sebuah pengertian bahwa kamu harus sepenuhnya, ya, menyerahkan semua hidupmu kepada Tuhan kalau kamu mau mengikut Kristus. Nah, ini ujian terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kamu mau menjadi murid, apakah sepenuhnya kamu mau serahkan kepada Tuhan? Nah, kekasih hati Tuhan, belajar baik-baik mengenai konsep murid ini, saudara. Tidak semua orang terpanggil menjadi murid. Tidak semua orang terbeban untuk menjadi murid. Mereka hanya mau menikmati berkat keselamatan yang Tuhan berikan, tapi tidak mau dibentuk. Mereka hanya mau seenaknya sendiri, saudara. Masih banyak, saudara, ya, umat Tuhan yang hari ini masih berjalan dengan semaunya sendiri. Tawar-tawar firman, ya,
Kemudian dia tidak pernah taat akan firman. Kalau firman ini menyenangkan, bicara berkat, dia katakan firman ini 100% buat saya. Tapi kalau firman ini menyakitkan, firman ini mendidik, firman ini mendisiplin kita, kita kemudian nanti dulu. Nah, sering kita berkata demikian, saudara. Nah, kekasih hati Tuhan, banyak orang yang masih hidup berjalan semaunya sendiri. Itu tidak mencerminkan sebagai murid Kristus. Seorang murid harus punya ketaatan dan ketertundukan. Makanya, gereja yang benar adalah gereja yang membentuk murid dan yang memuridkan, bukan gereja yang membentuk bayi-bayi rohani yang mereka terus saja butuh dan tidak dewasa secara rohani. Artinya mereka hanya butuh perhatian dan tidak pernah memperhatikan orang lain. Mereka hanya butuh berkat, mereka tidak pernah mau memberkati orang lain. Nah, panggilan kepada kita umat ini sebagai murid bukan orang-orang yang hanya percaya dan tidak mengalami kedewasaan rohani. Nah, strategi yang di dalam amanat agung, saya mau katakan demikian. Kalau kita memahami konsep amanat agung, yang pertama adalah, saudara, bahwa bicara kuantitas, kemudian bicara kualitas. Kuantitas adalah segala bangsa, semua bangsa. Kualitasnya adalah sebagai seorang murid. Bagaimana untuk menghasilkan seorang murid, saudara? Yang ada 3 strategi dalam Matius 28 ayat yang ke-19 ini, saudara. Kalau saudara renungkan baik-baik, saudara, di dalam Matius 28 ada strategi-strategi yang bisa kita pelajari untuk menjadikan murid yang memuridkan, saudara. Yang pertama adalah bahwa di dalam Matius 28 ini ada kata baptislah. Itu adalah produk daripada sebuah penginjilan. Strateginya adalah penginjilan, membawa orang bertobat, mengalami Yesus, percaya kepada Yesus. Nah, ini strategi pertama, yaitu adalah penginjilan, saudara. Dan kita dipanggil sebagai murid yang menginjil. Kita dipanggil sebagai murid yang untuk mewartakan kabar keselamatan, sehingga orang akan mengalami pertobatan. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki. Gereja yang bertumbuh, gereja yang benar adalah gereja yang memuridkan dan membuat orang-orang mewartakan kabar baik, mewartakan kabar keselamatan, dan menghasilkan orang-orang yang percaya, menghasilkan orang-orang yang menerima Kristus dan akhirnya dibaptis, saudara. Kata pertama, strateginya adalah baptis, bicara penginjilan, bicara mengenai pewartaan kabar keselamatan. Yang kedua, saudara, dikatakan ajarlah, ajarlah. Ini sebuah kata untuk mendidik, untuk memberikan pengetahuan, memberikan firman. Jadi tidak hanya kemudian dibaptis, sudah selesai. Tidak, saudara. Kita harus komplit, saudara, melakukan strategi-strategi menjadikan murid yang memuridkan. Yang kedua ini, saudara, penting, saudara, untuk kita mengajar orang-orang yang sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang sudah terima Yesus harus kita ajar penuh. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah keteladananmu. Seorang murid yang memuridkan harus menjadi teladan. Nah, maka karena hal ini, saudara, kita pun harus menjaga hidup kita. Tadi Kristus katakan, kalau kamu disebut sebagai murid-muridku adalah bila kamu hidup dalam firman, tinggal dalam firman. Kita tidak pernah keluar daripada firman. Kita tidak pernah berkompromi untuk kita keluar dari firman, memakai nilai-nilai dunia untuk hanya membuat hidup kita senang atau hidup kita merasa diberkati. Tapi kita menggunakan firman, kita tetap tinggal dalam firman, itulah kamu akan menjadi teladan. Kamu tidak akan pernah goyah oleh nilai-nilai dunia yang membuat kita akhirnya terjerumus kepada lembah-lembah dosa. Orang gereja yang memuridkan dan menjadi murid adalah orang-orang yang mau diajar, saudara. Ya. Nah, makanya
pengajaran itu penting dalam sebuah gereja. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kita diajar, saudara, itu penting, saudara. Tidak semua gereja punya panggilan yang sama. Tapi saya mau katakan, di zaman sekarang kita sulit bertemu, semuanya serba online, saudara. Saudara bisa jadi orang Kristen ya, wah saya mau ibadah, dengarkan di gereja A, atau gereja B, gereja C, gereja D. Tapi saudara tidak pernah tertanam, tertancap, bertumbuh di dalamnya. Karena apa? Wah, kalau sana pengajarannya enak begini, saudara hanya cari pengajaran-pengajaran yang enak-enak. Saudara bisa pilih pembicara-pembicara terkenal. Saudara bisa pilih pembicara-pembicara yang top. Saudara menjadi jemaat YouTube, saudara namanya. Saudara menjadi jemaat media sosial. Itu Tuhan tidak kehendaki, saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah kita bertumbuh dalam sebuah rumah rohani. Saya mau katakan, saudara, ini penting. Ketaatan tertanam itu membuat kita menjadi murid Kristus yang sejati. Tidak memilih-milih, saudara, ya. Dan saya mau katakan, saudara, kenapa saya bikin suara penggembalaan, ya? Karena ini yang kita dapat, yang kami dapat di sini untuk dibagikan kepada umat, ya. Saudara bisa pilih, ya, pengajaran-pengajaran banyak di dunia. Saudara bisa pilih bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina, pengkhotbah-pengkhotbah dari dunia. Tapi saudara, kalau saudara tidak tertanam, tertancap, saudara tidak akan pernah berbuah. Kristus itu memberikan sebuah teladan. Dia itu ketaatannya luar biasa, saudara, ya. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, dia melakukan semua tugas-tugas itu. Itu artinya, ya, dia benar-benar taat sama bapaknya. Ini konsep mengenai hubungan anak dan bapak. Seorang murid sejati adalah seorang true son and true daughter. Mereka akan selalu mendukung pekerjaan ayahnya. Mereka akan selalu mendukung pekerjaan orang tuanya. Mereka akan selalu support apa yang dilakukan untuk orang tuanya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau tadi saya katakan, saya adalah tetap seorang murid hari ini, walaupun saya seorang gembala. Ini sebuah konsep yang harus saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada pernah mantan murid, saudara. Saya selalu sebagai seorang murid. Ya, saya memosisikan diri, saya katakan tadi murid, walaupun saya menggembalakan hari ini. Karena saya ada di bawah naungan payung rohani, rumah rohani. Jadi kekasih hati Tuhan, murid bicara mengenai ketaatan, murid bicara mengenai dia bertumbuh dalam pengajaran sebuah rumah. Kalau saudara hari ini belum berjemaat, saudara, carilah gereja lokal di mana saudara bisa bertumbuh. Atau kalau saudara hari ini belum bisa beribadah karena situasi, ya saudara cari di mana sebuah tempat. Mungkin ada channel atau stream online di mana di satu tempat itu saudara tancapkan baik-baik supaya engkau benar-benar ada dalam pengajaran, supaya engkau benar-benar bertumbuh di dalamnya, dan percaya saudara akan berbuah. Kalau sebuah tanaman itu, ya saudara, saya mau ditanam di tanah yang berpasir saja, kemudian pindah di tanah ini aja, kemudian saudara pindah, saudara tidak akan pernah mengalami berbuah. Tapi ketika saudara tertanam baik-baik, saudara, di dalam sebuah rumah rohani, maka saya yakin dan percaya suatu waktu saudara akan berbuah. Ya. Itu yang Yesus sekarang ajarkan buat saya dan saudara. Ya. Dia memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Bapa. Nah, kekasih hati Tuhan, belajar dari firman ini, saudara. Satu pertanyaan. Apakah saudara memiliki panggilan untuk dimuridkan? Murid artinya taat. Murid artinya mau belajar. Murid artinya mau bertumbuh. Sudahkah Anda mau dimuridkan hari ini? Nanti suatu waktu saudara akan memuridkan orang-orang lain. Saudara, keberhasilan
kita melakukan amanat agung bukan berpatokan kepada banyaknya kita menjaring orang datang ibadah. Itu bukan standar pengukuran daripada keberhasilan kita melakukan amanat agung. Keberhasilan untuk kita melakukan The Great Commission ini adalah ketika kita mengutus banyak orang. Sekali lagi, bahwa standar keberhasilan kita melakukan amanat agung bukan seberapa banyaknya jumlah pengunjung dalam setiap kali ibadah kita, tapi seberapa besar pengutusan yang kita kerjakan, berapa besar murid-murid yang kita hasilkan. Nah, itulah standar keberhasilan kita melakukan amanat agung ini. Nah, jadi jangan terjebak kepada kita hanya fokus untuk melihat wah sekarang gereja kita membesar. Membesar apanya, saudara? Membesar pengutusannya, atau membesar hanya jemaatnya, saudara? Atau membesar hanya pengunjung? Berhenti, saudara. Kita harus kembali kepada satu semangat untuk menjadi murid yang memuridkan. Nah, itulah, saudara. Nah, secara pribadi saya rindu, ya, rindu gereja GBI Cornerstone punya banyak pengutusan. Dan saya sudah banyak menemukan orang-orang yang menduplikasi, artinya mengkloning semua visi misi gereja ini untuk mereka bagikan kepada orang-orang sekitar. Nah, itulah, saudara, kenapa kita dipanggil dalam amanat agung ini, untuk membuat firman Tuhan tersebar luas dan kita menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kasih hati Tuhan, ya, ada yang Yesus lakukan yang bisa kita pelajari, saudara, ya. Jadi metode pemuritan yang Yesus lakukan di dunia ini adalah, yang pertama adalah proses pemilihan, ya. Jadi kita pun bisa memilih jiwa-jiwa yang memang benar-benar punya satu kerinduan untuk dimuridkan, dan kemudian ajak mereka dalam persekutuan. Ya, kita bersekutu, saudara, ya. Setelah mereka terpilih, kita ajak bersekutu. Entah itu melalui komsel kah, kita namanya CSC, ya. Kemudian, saudara, penyerahan diri. Nah, mereka dan kita semua menyerahkan diri untuk sepenuhnya mau benar-benar diajar, mau benar-benar mau melebur di dalam satu visi misi yang sudah ditetapkan, saudara, ya. Dan kemudian yang keempat adalah pemberdayaan, saudara. Dan setiap anggota dari setiap murid-murid itu diberdayakan. Dan jangan hanya satu orang yang menonjol, saudara. Nah, pemuritan adalah yang terbaik ketika seorang biasa menjadi luar biasa. Amin. Ketika kita memuridkan, kita harus melihat bahwa banyak potensi-potensi daripada murid-murid yang ada itu sebenarnya punya sebuah sumber daya yang luar biasa, talenta-talenta yang bisa diberdayakan. Jadi berdayakan mereka, dan kemudian buat satu percontohan, saudara, ya. Nah, ini menjadi satu praktek, ya. Contoh, kita pun harus jadi teladan, kasih contoh mereka bagaimana caranya menginjil, bagaimana caranya berdoa, bagaimana cara melayani, bagaimana hidup benar di masyarakat, bagaimana berperan aktif dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Kitalah jadi contoh. Jadi kalau saudara mau memuridkan, saudara harus jadi contoh dan teladan. Kemudian penugasan. Nah, saudara kasih tugas, artinya bahwa orang-orang yang sudah dibentuk tadi, sudah diajar tadi, diberi tugas, ya, untuk mereka mulai praktek apa yang telah dipelajari, ya. Dan yang ketujuh, saudara, pendampingan. Ini perlu, saudara, ya. Jangan terus dilepas saja, sudah terjun bebas, saudara. Tapi harus ada pendampingan, ya. Pendampingan, bagaimana kalau ada kesulitan kita bisa bantu, kalau ada hambatan kita bisa berikan satu pendapat atau jalan keluar. Nah, itu pendampingan. Dan kemudian, saudara, terjadi pelipat gandaan. Seorang pemimpin yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru.
guru akan menghasilkan murid yang menjadi guru juga, yang mereka akan memuridkan banyak orang. Nah, kekasih hati Tuhan, ingat 8 metode yang Yesus kerjakan dan lakukan untuk memuridkan, yaitu Dia lakukan pemilihan, buat sebuah persekutuan, dan kemudian penyerahan diri total, pemberdayaan dari setiap anggotanya, kemudian beri contoh, percontohan, dan beri penugasan, dampingi, dan kemudian terjadi pelipat gandaan. Nah, itulah metode pemuridan yang Yesus lakukan. Dan ini penting. Ini firman Tuhan hari ini bukan hanya bicara berkat, tapi ini supaya apa yang kita lakukan, kerjakan. Saya akan merasa berdosa kalau tidak mengajarkan ini. Kenapa? Karena kita dipanggil sebagai murid. Ada Great Commission, ada amanat agung yang harus kita kerjakan. Apakah kamu mengaku Kristen? Apakah engkau mengaku engkau pengikut Kristus, tapi kau tidak pernah melakukan the Great Commission? Sebab data di dunia ini, saudara, ada sebuah data 95% orang Kristen tidak melakukan amanat agung. Wow, ini sebuah data, saudara, ya. 80% tidak bersaksi secara konsisten mengenai kabar baik. Makanya tidak heran kalau di antara ribuan orang yang percaya kepada Yesus pada zaman Yesus ada, saudara, di dunia ini, saudara, hanya 12 orang yang menjadi murid sungguh-sungguh. Tapi dari 12 ini dunia ditunggangbalikan, saudara. Ya, berita firman tersebar luas kemana-mana. Karena dari 12 yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, dunia berubah, saudara. Itulah tujuan kita. Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan teladan bagaimana pemuridan itu terjadi sehingga menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Dunia mengalami keselamatan. Karena apa? Karena ada pemuridan. Nah, kalau kita belum mau jadi murid, apakah kita bisa disebut orang-orang pengikut Kristus? Sebab ketika kamu tinggal dalam firman, hanya orang yang tinggal dalam firman itu yang bisa menjadi murid-murid Kristus, yang melakukan firman Tuhan. Salah satunya adalah The Great Commission tadi. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajar, dan seterusnya, saudara. Nah, kekasih hati Tuhan, saya mau closing hari ini dengan sebuah ungkapan, saudara, ya. Jangan berhenti hanya sebagai orang percaya yang menikmati keselamatan. Jangan mencari berkat Tuhan. Jangan hanya mencari kesenangan-kesenangan, kehidupan-kehidupan yang Tuhan janjikan, tapi kita pun harus melakukan semua yang Tuhan mau. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti perintah. Jadikan semua bangsa. Ketika kita mau menjadikan semua bangsa murid, kita harus mau taat sebagai murid Tuhan. Dan setelah itu, saudara, kita akan menghasilkan pelipat gandaan. Semua orang-orang percaya yang dihasilkan oleh 12 rasul tadi, saudara, 12 murid Tuhan Yesus. Dari sekian ribuan orang terpilih 12 menjadi murid. Mereka yang mau benar-benar menyerahkan diri totalitas untuk tinggal di dalam firman dan melakukan. Jadi jangan berhenti hanya menjadi seorang percaya. Jangan berfokus hanya kepada mungkin pertumbuhan saja, tapi ukuran keberhasilan kita melakukan The Great Commission, amanat agung, adalah ketika kita menghasilkan sesuatu, yaitu menghasilkan murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini kami terima, diingatkan kembali akan The Great Commission, akan amanat agung. Untuk kami tidak berhenti hanya menjadi orang percaya, tetapi sungguh-sungguh kami mau melakukan semua perintah, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Dan ajar kami untuk menjadi murid Kristus yang sejati, supaya kami bisa bertumbuh dan menghasilkan kembali murid-murid Kristus. Terjadi pelipat ganda,
sama seperti murid-murid Kristus. Kami adalah murid-murid Kristus yang mau diajar. Kami ambil komitmen, Tuhan. Kami ambil komitmen. Saudara, dimanapun saudara berada hari ini, kalau saudara punya suatu dorongan di dalam hidup, saudara mungkin tertegur oleh firman ini, saudara mungkin punya satu komitmen baru untuk saudara mau diajar, atau saudara sedang memilih di mana saudara harus bertumbuh, mari taruh tangan di dada kiri. Tuhan, hari ini kami berkomitmen untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang bertumbuh dan menghasilkan murid-murid Kristus. Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi murid Kristus, alat kerajaan Allah, untuk kami melakukan semua amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kesadaran penuh kami, penyerahan total atas kehidupan kami. Biarkan hidup kami dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami hari ini mengambil sebuah komitmen untuk kami hidup menjadi murid Kristus yang memuridkan. Tuhan, pakai kami di mana kami harus bertumbuh, di mana kami harus menjadi murid, di mana kami harus melayani, di mana kami harus memuridkan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, dan biarkan hari ini ada kuasa menjamah setiap kami, untuk kami dibangkitkan. Kami berdoa Tuhan, minta api Tuhan, minta api Tuhan membakar. Dalam nama Tuhan Yesus, api Allah membakarmu. Buka kedua tanganmu saudara, buka kedua tanganmu. Kalau itu engkau orangnya, hari ini aku akan impartasikan kuasa untuk engkau menjadi murid yang memuridkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada api Allah, ada api Allah. Angkat tangan di hadapan Tuhan hari ini. Aku mengimpartasikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus api yang semakin membesar, api pemuritan terjadi dalam nama Tuhan Yesus, api penginjilan terjadi, api keselamatan terjadi, api kuasa terjadi. Dan hari ini tanganmu terbakar, engkau menerima kuasa, ada kuasa terlepas dari kerajaan Allah. Tanganmu terasa terbakar dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini, api Roh Allah, api Roh Kudus turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus, dan membangkitkanmu menjadi seorang murid Kristus yang memuridkan. Hari ini aku berdoa, mampukan setiap umatmu yang mengangkat tangan ini. Oh, penuhi dengan api Roh Allah, penuhi dengan api Roh Allah, dan biarkan hari ini terbakar. Kami semua terbakar untuk melakukan semua The Great Commission, amanat agung Tuhan Yesus. Aku minta Tuhan, lepaskan dari surga kuasa penginjilan, kuasa pemuritan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kemampuan atas setiap anak-anakmu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat kami berbeda hari ini, punya ketaatan dan ketertundukan penuh kepada otoritas firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan temukan kami berbeda. Kami perkatakan mulai hari ini kami berkomitmen untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan Allah terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus melanda setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bangun setiap kami Tuhan, memiliki api-Mu Tuhan, supaya sekitar kami terbakar, supaya sekitar kami mengalami Yesus, supaya sekitar kami mengalami api keselamatan, dan ada multiplikasi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian saudara, kalau saudara punya beban doa khusus, atau saudara memiliki satu pergumulan, atau saudara selama firman disampaikan ada sesuatu yang hadir dalam hatimu, saudara bisa kirim pokok doa atau pesan di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, dan saudara bisa sampaikan kepada kami, nanti kami akan berdoa. Dan kalau saudara membutuhkan pelayanan khusus, saudara bisa WhatsApp di nomor WhatsApp tadi yang ada di bawah ini, dan kita akan melayani. Nah, mari saudara, kita akan mau akhiri
ibadah kita hari ini. Kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu pada waktu masuk, kiranya Tuhan memberkatimu pada waktu keluar. Engkau dipanggil sebagai murid Kristus untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan, dan akan lahir buah-buah daripada kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa saja yang kau lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Ada api Allah turun atasmu hari ini, memberkatimu dan melindungimu. Dan biarkan semua berkat ini berasal daripada kasih Allah Bapa di surga, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.